Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal 25 ayat 11. Bunyi firman Tuhan demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah pujian yang tulus. Ya, pujian yang tulus. Saudara, sebuah penelitian terhadap pasangan suami istri, ya, ratusan pasangan suami istri, diajukan sebuah pertanyaan begini. Seberapa sering pasangan Anda memuji Anda setiap hari? Ya, pertanyaan ini adalah, seberapa seringkah pasangan Anda memuji Anda? Nah, saudara, dari hasil survei, dari hasil penelitian ini, mengejutkan bahwa ternyata banyak orang yang mengatakan, menjawab, saya tidak pernah mendapat pujian dari pasangan saya. Atau orang berkata, hampir tidak pernah saya dipuji oleh pasangan saya. Ada juga yang berkata, saya tidak ingat kapan pasangan saya memuji saya. Saudara, ini menjadi sebuah fakta bahwa kita manusia ini sering sekali berat kita untuk menyampaikan pujian kepada orang lain yang berkarya, yang telah bekerja keras. Seakan lidah ini berat sekali untuk mengatakan bahwa kita kagum, bahwa kita suka apa yang mereka kerjakan. Ya kan? Ada banyak faktor yang membuat kita manusia sulit untuk mengapresiasi orang lain. Untuk menyampaikan kata pujian kepada mereka yang telah bekerja, yang telah berkarya, yang telah melakukan sesuatu yang baik misalnya. Mungkin faktornya adalah ya kita enggan untuk menyampaikan itu. Ada juga alasannya berkata bahwa nggak perlu, dia sudah tahu kok. Ya kan? Mungkin ada orang berkata takut orang lain tersinggung kalau saya menyampaikan pujian itu. Atau ada juga alasannya berkata bahwa ya kalau saya memuji orang lain nanti saya semakin terperosok ke bawah. Bisa saja alasan itu, saudara. Atau kita cenderung melihat kepada diri kita sendiri, memikirkan emosi kita sendiri, saudara, sehingga kita tidak bisa melihat atau mengapresiasi hasil kerja orang lain. Saudara, seorang atasan di kantor misalnya berpikir bahwa dia tidak perlu memberikan kata pujian kepada staf atau bawahannya karena berpikir dia sudah memberikan bonus gaji atau misalnya sudah memberikan paket liburan, itu cukup untuk mengapresiasi. Atau seorang suami di rumah berpikir bahwa dia sudah kerja banting tulang di pekerjaan sampai lembur untuk menyediakan kebutuhan bagi anak istrinya, maka dia tidak perlu mengapresiasi istrinya yang seharian bekerja di rumah. Tidak perlu memberikan kata pujian itu. Atau seorang pendeta misalnya, saudara, berpikir bahwa dia sudah melayani, dia sudah berkhotbah, dia sudah melayani jemaat dengan baik, maka tidak perlu mengapresiasi atau memberikan kata pujian kepada staf, kepada pengerjanya. Karena berpikir dia sudah melakukan yang terbaik untuk jemaat. Saudara, kita perlu untuk memberikan pujian bagi orang lain. Bahwa kata-kata pujian kita, apresiasi kita bisa bermanfaat bagi orang yang mendengar. Seperti firman Tuhan tadi berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ibaratnya, saudara, apel emas ini kemudian wadahnya adalah perak, serasi, menyejukkan, menyenangkan kalau dilihat, saudara. Demikian pujian yang tulus, yang tepat waktu yang kita berikan kepada orang lain. Ketika kita mengapresiasi hasil kerjanya, mengapresiasi hasil karyanya, saudara, maka itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Manfaat yang pertama, saudara, ketika kita memuji orang, membuat hati jadi senang. Iya kan, saudara?
Setiap orang pasti kepengen dipuji lah daripada dicela, daripada dikritik, ya kan? Ya kan? Semua orang kepengen dipuji. Siapa yang tidak mau dipuji? Ya kan? Kalau pujian itu tulus, saudara, itu pasti akan menyenangkan hati orang, saudara. Ya kan? Kita ingin dipuji, maka hati pun senang, saudara. Ya kan? Hati gembira. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan pujian yang tulus, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Oh ya, ternyata kerjaan saya baik. Oh ya, ternyata saya bisa. Orang yang jadinya minder, yang tadinya minder, saudara, bisa menjadi percaya diri. Oh, ternyata saya bisa. Ternyata orang lain percaya kepada saya. Lihatlah, saudara, dampaknya sangat luar biasa. Yang ketiga, saudara, ketika kita memberikan pujian kepada orang lain, itu bisa menjadi motivasi bagi dirinya untuk lebih bekerja, lebih keras lagi, untuk berkarya lebih lagi, saudara. Oh, ternyata saya diapresiasi dan dia mau bersemangat lagi, termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, saudara. Kemudian, yang keempat, manfaat yang keempat adalah ketika kita memberikan pujian, mengapresiasi, menghargai kerja keras orang, karya orang, maka itu bisa menjadi pelumas oli pertemanan, persahabatan, menjadi hangat, saudara. Ya kan? Kita jadi akrab, jadi hangat suasananya, saudara. Bukankah kita perlu seperti begitu, saudara? Mari, saudara, kita menjadi orang-orang yang tidak pelit untuk memberikan pujian kepada orang lain. Bila kita tidak pelit untuk memberikan apresiasi, lagi pula gratis, saudara, untuk menyampaikan itu, ya kan? Tetapi hal sepele begini bisa mempengaruhi kehidupan orang lain dan berdampak besar dalam kehidupan orang lain. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memberikan pujian tepat waktu dengan pujian yang tulus sehingga orang lain diberkati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bahwa biarlah perkataan kami tepat waktu, pujian yang tulus kami berikan kepada orang lain, menghargai, mengapresiasi apa yang mereka sudah lakukan, kerja keras mereka, Tuhan, sehingga mereka juga, Tuhan, boleh diberkati dan membawa manfaat dalam kehidupan mereka dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.